Ven aquí. Déjame que te vea. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk membawa putrinya Estrella pergi ke sebuah pesta komuni di gereja. Ya está ahí la niña. Cállate, ya ves si la 8 la había dado, ¿eh? Niña. Di tengah-tengah pesta, Juan kedatangan tamu seorang pria. Ternyata itu adalah pamannya, alias Eguenza, adik kandungnya bernama Chico. Di sini mereka menawarkan dan merayu Juan untuk kembali menjadi pengedar narkoba, agar bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. ¿Y con eso quieres tú mantener a tu familia? No, mírame a la cara. Namun, Juan memilih untuk mencari pekerjaan lain dan menolak tawaran tersebut. Qué puta. ¿Y en la graperro? Saat mereka pulang di gereja, hari pun sudah mulai larut dan malam yang mana terlihat dari putri mereka sedang tertidur di kursi belakang mobil. Namun yang terjadi selanjutnya sangat tidak mereka duga. Papa? Di sisi lain, di wilayah Rumania baru saja terjadi perampokan. Inspektur Manuel bersama rekannya Eli juga. Barroso datang untuk melakukan investigasi. Di situ juga ada Nando, yaitu dari anak Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Dengan beberapa bukti, diketahui di sini telah terjadi baku tembak Dengan Lara, korban sendiri merupakan komplotan pengedar narkoba. Sesaat kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa terjadi tabrak lari yang tidak jauh dari sini. Untuk kemudian mereka langsung pergi ke TKP. Mereka menyimpulkan bahwa tersangka adalah orang yang sama dengan yang melakukan perampokan. Adegan berpindah ke rumah sakit saat Juan dan sang istri dan saudara mereka sudah mendapatkan putrinya dalam keadaan tak bernyawa, dan kesedihan pun tidak bisa ditutupi lagi. Ya sé que ahora es difícil, pero... Eli mengatakan bahwa yang menabrak mereka adalah perampok yang sedang kabur. Juan pun berharap agar polisi cepat menyelidiki dulu dan segera menemukan tersangka. Haga algo, por favor. Kembali ke TKP. Menurut keterangan saksi mata bernama Rafila, pengendara mobil tersebut berisi 2 orang. Kemudian Manel mengatakan kepada Eli, kita harus segera menangkap si pelaku sebelum si ayah putri menemukannya. Karena pria itu adalah Juan Santos, yaitu anak dari Maria Santos, yang dimana dulunya keluarga Santos berkuasa di wilayah ini. Mereka mampu membunuh, merampok, memperdagangkan senjata, narkoba, dan melakukan tindak kriminal lainnya. Sebelum kemudian terjadinya peperangan yang membuat kekuasaan mereka direbut oleh Fortunas dan Tobunas. Dalam hari itu jugalah yang membuat Juan lama mendekam di penjara. Santos, solo saben mentir. Pero si ni siquiera se han presentado para dar pésame. Maria Santos sendiri meyakini bahwa Fortunas dan Tobuas adalah otak dari perampokan itu, sehingga menyebabkan cucunya tewas. Untuk itu ia meminta Juan agar segera menemukan dan menanyakan hal itu kepada mereka. Ya con los Fortuna y con los Taboa. Saat pulang ke rumah, 2 orang tetangga menghampiri Juan. Ia mengatakan bahwa ia melihat pelaku perampokan tersebut melalui jendela, yaitu 3 orang pria yang keluar dari rumah dan salah satunya mereka kenal. Salah satunya seorang pecandu yang bernama Vegan. Mereka juga memberikan beberapa butir peluru kepada Juan yang mereka ambil di TKP. Andate con ojo, vecino. Me hace unos pocos. Keesokan harinya, Juan menemukan Fortunas dan Tobuas dan menanyakan perihal tersebut. Namun mereka mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan juga tidak menyuruh orang untuk melakukannya. Namun di sini Juan mengatakan bahwa ia akan menggorok leher pelaku yang telah membunuh anaknya, tidak peduli siapapun itu orangnya. Polisi mendapati kedua pelaku itu dalam keadaan overdosis di dalam mobilnya. Setelah melakukan penyelidikan, mereka mengetahui bahwa Fortunas adalah pemilik mobil tersebut, yang artinya Fortunas adalah otak dari perampokan itu. Kembali ke Juan, ia memberitahukan kepada Maria bahwa Fortunas dan Tobuas mereka tidak mengakuinya.
Tidak ingin mempercayai begitu saja, Maria pun meminta kepada mereka semua untuk mencari keberadaannya Marakila, yaitu seorang saksi yang mengaku melihat kejadian itu. Seolah-olah ia pun mendapatkan informasi tentang Maravilla yang ternyata ia bekerja di tempat prostitusi milik Fortunas. ¿Dónde está la maravilla? ¿La has visto? ¿La has visto? Di sisi lain, terlihat Manel bersama timnya yang lain mereka bersiap untuk mengepung tempat tersebut dan menangkap Fortunas. Di sini terjadi baku tembak antara polisi dengan para gangster di sana. Sedangkan Juan, ia berhasil mendapatkan Maravilla yang berusaha kabur untuk kemudian menanyakannya. Merasa nyawanya terancam, ia pun buka mulut mengatakan bahwa benar Fortunaslah pelakunya. Fortunas sendiri terlihat ia kabur menggunakan motor yang kemudian dikejar oleh Ellie. Juan yang melihat itu ia pun langsung mengejarnya, namun Fortunas berhasil lolos. Juan yang emosi ia terpaksa diamankan. Tranquila, tranquila. Kemudian Triana memberikan beberapa bukti peluru itu kepada Ellie dan memberitahukan tentang Kampres, yang diduga juga berada di tempat kejadian. Sedangkan di tempat lain Maria Santos bersama keluarganya akan mengintimidasi anak buah Fortunas untuk mencari tahu di mana Fortunas bersambung. Setelah mengetahui tempat itu, tanpa pikir panjang mereka pun langsung mengepung tempat tersebut. Dan mereka membantai Fortunas dalam sekejap bersama anak buahnya dengan sangat brutal. Setelah kematian Fortunas, mereka semua pun akhirnya lega karena telah berhasil membalas dendam kematian putrinya, meskipun kebahagiaan mereka tidak bisa dikembalikan seperti dulu. Adegan berpindah ke rumah Campres yang dimana Manuel bersama Ellie pergi ke sana untuk menemuinya. Campres sendiri ia dikurung di sebuah kamar akibat kecanduannya. Mereka pun mengeluarkan Campres dan mulai menginterogasinya. Di sini Campres mengatakan bahwa waktu itu dirinya bersama dua orang polisi yaitu Barroso dan juga Nanalo. Tidak lain anak dari Manuel sendiri. Sempat tidak percaya pernyataan Campres. Akhirnya Manuel dan Ellie memutuskan untuk membawa Campres. Di tengah perjalanan, Manuel menghentikan mobilnya berusaha menembak Ellie. Untungnya Ellie mampu menggagalkan itu dan kabur dari sana. Sedangkan Campres sendiri ia dilepaskan oleh Manuel lalu kemudian. Kembali ke Ellie, ia berlari menuju bangunan tua untuk meminjam sebuah HP. Namun ia justru diserang oleh para gangster di sana karena kebencian mereka terhadap polisi. Tidak lama kemudian, Juan bersama istrinya melihat kejadian itu. Mereka bergegas menghentikannya dan membawa Ellie dari sana. Di sini aku memberitahukan kepada Juan bahwa Fortunas dan anak buahnya, mereka dijebak oleh polisi. Pelaku yang sebenarnya lain adalah polisi itu sendiri. Mengetahui Ellie akan memberitahukan hal itu kepada keluarga Santos, Manuel dan timnya meminta bantuan kepada Tobias untuk membantu mereka menghabisi King Santos, dengan imbalan 10 kg narkoba setiap bulan. Maria meminta Chica dan Vegan untuk kabur melalui lubang untuk tersembunyi, sedangkan ia sendiri berusaha menghalangi polisi dan juga anak buah dari Tobias. Namun yang terjadi kemudian. Voy a borrar por ella. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Kembali ke Chico dan Veguenza, mereka pergi menemui Juan dan menemukan bahwa ibu mereka telah tewas. Tidak ingin buang-buang waktu, mereka pun langsung pergi menemui Tobias dan menyandranya.
lalu mereka meminta Tobias untuk menghubungi Manuel kemudian membawanya ke gedung tua. Sí. Hingga di saat Manuel tiba, Tobias sudah dalam keadaan terikat di sebuah tiang dan mereka pun langsung muncul dari belakang. Namun tiba-tiba, Chico dan Figuenza tertembak. dan Barroso terus menghajar Chico, namun Figuenza ia berhasil menembak mati Barroso. Sedangkan Juan ia bertarung dengan Nando. Hingga akhirnya, Nando tewas dengan besi yang menancap di dadanya. Ellie sendiri ia tertangkap oleh Manuel, namun Juan tiba-tiba muncul. Dan selanjutnya film pun selesai. Semoga kalian bisa terhibur dengan film yang seadanya ini dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.